Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh di pagi hari ini. Saya yakin percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya membaca firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 41 ayat 13 yang dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Tidak ada kuasa lain yang lebih besar selain daripada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu janganlah takut, berpegang teguhlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Belenggu apapun itu, dari ikatan apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan. Dari penyakit apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Yesus. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah. Kuasa-Mu terlebih
besar, sungguh besar Kau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong, Engkau Tuhan yang melindungi kami. Sungguh tak pernah terbatas kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sungguh tak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau penolong, Kau penolong. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar. Sekarang apa ya dalam bayar dalam. Ku bersyukur sebab Kau ajaib, sebab Kau mulia. Oh Yesusku yang penuh kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Kami bersyukur kami ada di hari Selasa pagi yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan. Kami mau dengar firman yang menguatkan kami, jadi benih yang baik yang akan membuat bertumbuh dengan baik hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita ada di hari terakhir daripada pelajaran tentang menghadapi rasa takut. Kita udah belajar dari hari pertama sampai hari ini, dan saudara saya berdoa saudara dikuatkan Tuhan. Dan apabila firman Tuhan ini menguatkan saudara, mari share linknya baik Spotify maupun YouTube kepada keluarga, sahabat yang lain. Mungkin dia sedang ketakutan, agar lewat pelajaran ini imannya bangkit. Dia nggak dikuasai oleh ketakutan, tapi ada keberanian yang menguatkan dia. Nah saudaraku, saya akan menutup pelajaran selama beberapa hari ini dalam seri menghadapi rasa takut. Kita lihat kenapa Yesus dengan enaknya tertidur, dengan tenangnya tertidur, bahkan sampai harus dibangunkan oleh murid-muridnya. Berarti gelombang, angin, bahkan percikan air itu tidak mengganggu tidurnya Yesus. Dia tidur dengan sangat nyenyak sekali. Nah, ada hal yang sangat menarik yang saya pelajari dalam situasi ini. Kenapa dia begitu tenang sekali? Karena Yesus tahu rencana Bapaknya. Dia tahu rencana Bapaknya buat dia, karena dia harus mati di kayu salib. Yesus, rencana Bapa buat dia bukan mati di perahu di Danau Galilea. Dia nggak direncanakan mati tenggelam gitu ya. Karena dia dalam rencana Bapaknya, dia mati di kayu salib. Karena dia tahu rencana Bapaknya, dia tahu hati Bapaknya, dia tahu kehendak Bapaknya. Sebab itu dia nggak takut. Dia tenang, dia tidur. Karena dia tahu kematiannya akan terjadi di kayu salib.
Keluarga ACC, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Kalau kita kenal firman-Nya, kita mengerti hati Bapa, kita tahu firman-Nya dan rencananya buat hidup kita, kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Rasa takut bisa muncul seketika, tiba-tiba saja, tapi kita nggak dikuasai lama-lama oleh ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu firman-Nya yang Dia berkata bahwa rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, masa depan penuh dengan pengharapan. Waktu kita mulai takut, kita merasa sendiri, kita ingat firman-Nya, rencananya yang berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kita ingat firman-Nya yang berkata bahwa Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Jadi kalau kita mengerti firman-Nya, kehendaknya, hatinya Bapa buat kita tidak akan takut. Karena kita kenal hatinya, kita tahu kehendaknya. Itu yang Yesus alami. Dia tahu kehendak Bapaknya, Dia tahu apa yang Bapaknya rancangkan buat dia. Kalau kita mengenal Bapa kita dengan baik, kita mengerti rencananya, kehendaknya di hidup kita, maka kita mungkin bisa takut, tapi kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Rancangan Bapa buat kita adalah masa depan penuh pengharapan, damai sejahtera buat kita. Pegang janji Tuhan. Sebab itu, mari kenal Dia lebih dalam lagi. Lewat apa? Saat teduh. Lewat apa? Baca firman. Kita ibadah membuat kita semakin kenal Tuhan. Kita kenal hatinya, mengerti rencananya, sehingga waktu perahu hidup kita tergoncangkan, kita tahu, oh, kehendak Dia. Kita tahu rencananya selalu baik untuk hidup kita. Waktu kita kenal hatinya, percaya pada hatinya, situasi yang buruk bisa terjadi, tapi kita akan tetap tenang dan tidak dikuasai oleh ketakutan. Keluarga ACC, saya nggak tahu gelombang dan badai seperti apa yang sedang saya hadapi hari ini, bahkan mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Tapi yang saya tahu pasti rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan masa depan penuh pengharapan. Aminkan firman ini, tangkap dengan baik-baik, simpan di hati saudara, percayalah bahwa itulah kehendak Bapa buat kita, rancangan yang terbaik. Karena seorang Bapa tidak akan memberikan ular waktu anaknya minta telur. Dia berikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan berkati kita semua. Lanjutkan serinya besok lagi. Kita akan belajar di seri yang baru. Saya berdoa supaya dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tidak takut lagi dan tidak dikuasai oleh ketakutan, karena kami dikuasai oleh firman, dan kami percaya kehendak rencanamu adalah baik buat kami. Berkati jemaat, berkati kami semua, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berkati kami dengan kebaikan, kemurahan Tuhan, memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.